Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana rencana Bank Indonesia. Bank sentral kita akan menerbitkan mata uang digital rupiah. Kita akan bahas lebih lanjut dalam Market Review selengkapnya. Ya, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan white paper Central Bank Digital Currency atau rupiah digital pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022. Gubernur BI menyebutkan rupiah digital akan dilakukan melalui 3 tahap yang akan dimulai pada tahun 2023. Bank Indonesia resmi meluncurkan rupiah digital yang akan menjadi terobosan dalam mendorong ekosistem ekonomi digital di tanah air. Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa peluncuran white paper rupiah digital atau disebut proyek Garuda akan dikembangkan dalam 3 tahapan. Tahap pertama yaitu dengan mengembangkan rupiah digital untuk segmen wholesale. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong model bisnis penerbitan dan transfer antar bank dengan digital rupiah. Sedangkan pada tahapan kedua, pengembangan rupiah digital akan diperluas dengan bisnis operasi moneter dan pasar uang, di mana hal tersebut akan memastikan rupiah digital dapat menjadi alat instrumen moneter. Sedangkan pada tahap akhir, Bank Indonesia akan mengembangkan integrasi rupiah digital pada segmen wholesale rupiah dengan retail secara end-to-end. Proyek Garuda akan kami implementasikan dalam 3 tahap. Dimulai dengan wholesale CBDC, wholesale digital rupiah, untuk model bisnis, penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank dengan digital rupiah. Kemudian kami akan perluas Bapak Presiden dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang. Dan akhirnya integrasi wholesale digital rupiah dengan retail digital rupiah secara end-to-end. Pengembangan rupiah telah dilakukan sejak 3 tahun lalu yang bertujuan untuk mendukung ekosistem ekonomi digital di tanah air. Bank Indonesia termasuk salah satu bank sentral yang menjadi pionir pengembangan mata uang digital di dunia dengan memanfaatkan teknologi blockchain yang konsepnya diambil dari cryptocurrency. Dari Jakarta, Raja Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menilik peluang mata uang rupiah digital Garuda, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Ya, halo, selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Mas. Sehat, sama-sama. Baik, ini dia rencana Indonesia ke depan ini. Setelah go digital di semua lini usaha, kemudian mata uangnya pun akan go digital. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut ini, Mas Fitra, dengan mata uang digital rupiah ini? Ya, saya rasa yang pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana Bank Indonesia dalam hal ini memanfaatkan momentum perkembangan dunia digital dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita melihat bahwa pandemi ini menghadirkan semacam spike atau behavioral switching, di mana orang sekarang sudah mulai nyaman masuk ke platform digital. Kita bisa melihat perkembangan dari uang elektronik ya, itu sudah sangat melampaui uang kartal ya yang diedarkan. Artinya kita berada dalam momentum itu, dan why not kita untuk kemudian memanfaatkan itu lebih lagi. Terlebih kemarin di forum G20 dan juga sudah disepakati beberapa poin-poin mengenai CBDC, Central Bank Digital Currency. Sebenarnya apa sih uang atau rupiah digital ini? Sebenarnya kalau yang saya pahami bahwa ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan uang kartal yang memang kita miliki sehari-hari. Hanya saja ini memang encrypted. Ya, ini kan basisnya adalah distributed ledger atau blockchain, yang mana sebenarnya ini sama-sama uang rupiah. Yang satu uang rupiah kertas atau logam, yang satu lagi uang rupiah digital, tetapi sama-sama ini suatu alat tukar ya, dan medium of exchange yang akan kita pergunakan nanti di kemudian hari, begitu Mas Pras. Ya, BI juga baru saja merilis ini white paper ya terkait dengan pengembangan digital rupiah saat ini, begitu. Apakah Anda melihat juga Indonesia siap untuk melakukan ya transaksi pembayaran ataupun metode keuangan lainnya dengan menggunakan uang digital?
Ya, kalau kita lihat konsep white paper ini sendiri kan sebenarnya biasanya kalau ada semacam uang digital baru, cryptocurrency baru atau ada NFT, ini kan sebenarnya menjadi fondasi. Pasti sebenarnya proyeknya seperti apa, roadmapnya seperti apa, dan white paper BI sepertinya juga merujuk ke sana. Nah, apakah kita siap atau tidak? Kita bisa melihat dari perjalanannya sepanjang 2 tahun terakhir bagaimana BI menyiapkan infrastruktur, mulai dari misalnya Mas Pras, kalau kemana-mana kita sudah sangat nyaman memakai kris misalnya. Iya. Dan itu adalah sebenarnya salah satu bagian dari ekosistem tersebut. Ada BI, FAS, kris, dan seterusnya yang menjadi building blocks dari sistem pembayaran kita ke depan. Dan sooner or later ya ini akan terjadi gitu ya. Dan pada akhirnya kita akan melihat tahapan-tahapan menuju ke sana. Apakah siap? Ya sedang dipersiapkan. Ya, dalam konteks kerjasama lintas negara itu juga sebenarnya kita juga sudah melihat bagaimana sekarang ada semacam penyamaan dalam konteks QR ya di ASEAN, dan juga kemudian ada kemarin juga kita dengar ada local currency settlement yang mana ini sebenarnya semacam building blocks untuk kemudian penyeragaman regional payment di wilayah ASEAN, dan pastinya juga akan merujuk kepada kerjasama global juga, begitu Mas Pras. Oke, dan kita tahu salah satu key driver pengembangan dari digital rupiah adalah menegaskan fungsi ataupun peran Bank Indonesia ini untuk menerbitkan mata uang termasuk juga mata uang digital. Bagaimana tanggapan Anda? Ya betul. Jadi kalau kita lihat dari perjalanannya terutama mulai dari tahun 2008 ya, bagaimana Satoshi Nakamoto yang kemudian membuat Bitcoin yang sebenarnya motivasinya adalah desentralisasi. Tetapi dengan desentralisasi atau peer-to-peer transaction tersebut, ada satu hal yang kemudian menjadi potensi risiko yang besar, adalah munculnya pseudo currency dan munculnya pseudo banking yang mana itu tidak bisa dikontrol dalam perekonomian. Nah, karena itu kita melihat bahwa penting sekali Bank Sentral juga karena sebagai salah satu atau satu-satunya otoritas moneter terkait dengan peredaran uang beredar. Nah, dalam konteks ini uang beredar juga definisinya termasuk uang digital, dan itu menjadi tersentralisasi meskipun teknologinya adalah teknologi yang dipakai juga oleh para creator dari cryptocurrency itu, yaitu distributed ledger dan juga ada public ledger dan juga blockchain network. Gitu Mas Pras. Yang jelas ini akan menuju semacam konsolidasi ya dan efisiensi pembayaran. Baik, dengan terus berkembangnya begitu era digital termasuk juga penggunaan mata uang digital, apakah Anda melihat juga ini akan meningkatkan posisi Bank Indonesia sendiri di mata dunia internasional? Nah ya, jelas sekali bahwa kita sebagai salah satu pioneer ya dalam CBDC ini kan memang negara-negara yang lain juga sudah mulai mengarah ke arah CBDC. Karena biar bagaimanapun dunia memang bergerak ke sana, tetapi Indonesia merupakan salah satu juga yang saya rasa cukup adaptif dan cukup progresif ya dalam konteks digitalisasi, terutama dalam konteks digitalisasi di mata uang. Bagaimana adaptasi digital di masyarakat Indonesia ini yang sangat membantu proses tersebut ya. Bandingkan misalnya dengan Jepang ya. Dalam konteks itu kita melihat Jepang meskipun termasuk negara maju, tetapi dalam konteks ini masih relatif lebih tertinggal. Mungkin yang paling cepat di Asia adalah China, tetapi kita tidak terlalu jauh dari situ. Gitu. Baik, posisi kita berarti akan sama lah ya paling tidak dengan negara-negara lain dalam pengembangan mata uang digitalnya sendiri. Lantas bagaimana dengan integrasi ekonomi digital sendiri begitu? Anda melihat apakah bisa terintegrasi dengan sistem ekonomi kita begitu? Saya rasa sangat bisa ya, karena sekarang saja kita sudah sangat nyaman dengan platform digital ya, uang elektronik dan seterusnya itu adalah semacam kuasi gitu ya, uang digital. Dan saya rasa ya masalah integrasi ini adalah hal yang memang menjadi perhatian khusus juga dari Bank Indonesia. Bagaimana interkoneksi, interoperability dan juga bagaimana dia juga bisa compatible dengan established economic system, itu merupakan bagian dari white paper yang kemarin sudah diluncurkan, dan saya rasa ini bukan masalah besar ya untuk kemudian kita bisa mengintegrasikan itu semua ke dalam sistem ekonomi kita. Oke, berarti dari sisi integrasinya sudah bisa, kemudian bisa meningkatkan peran ataupun posisi Bank Indonesia di kancah internasional dan juga tadi untuk menegaskan fungsi Bank Indonesia sebagai penerbit mata uang termasuk digital. Lantas bagaimana dengan kesiapan infrastrukturnya sendiri nih kalau kita bicara untuk mendukung digitalisasi untuk mata uang rupiah?
Saya rasa kita masih sangat memadai dan masih bisa berkembang karena sekarang saja fondasi yang tadi saya sempat sebutkan, bagaimana kita membuat bangun kris, bagaimana kemudian kita menyeragamkan QR di di lingkup ASEAN, dan bagaimana Oke. kita kemudian melakukan proses-proses adaptasi dari cash kemudian menjadi cashless. Ini semua merupakan bagian dari transformasi itu, dan saya rasa infrastrukturnya sudah sangat established untuk kemudian menjadi fondasi ke arah sana, Mas Pras. Ya, kalau dari sisi literasi kemudian inklusi digitalnya sendiri di masyarakat begitu menurut Anda apakah sudah siap begitu atau memang masih butuh waktu lagi? Saya rasa masih butuh waktu ya. Hmm, Itulah sebabnya kenapa ini tidak tergesa-gesa ya. Ini adalah suatu roadmap ya kan. Mulai oke. dari wholesale, terus kemudian nanti juga ada end to end dengan para retailers. Jadi yang Yes. jelas beberapa tier ini dijalankan secara simultan dan juga tetap memperhatikan aspek keberterimaan dari masyarakat. Karena biar bagaimanapun yang money is the blood of the economy begitu kan. Dan kalau Ya. misal terjadi suatu disrupsi di situ kan akan terjadi permasalahan besar buat Hmm. perekonomian. Kemarin saja isu apa redenominasi saja sudah membuat heboh ya. Bagaimana kemudian kita bicara mengenai rupiah Iya, digital. iya, Jadi oke. ini adalah pada akhirnya akan menjadi PR bersama. PR dari Bank Indonesia untuk kemudian Ya. mengkomunikasikan ini dengan baik, dan juga kemudian PR stakeholders yang lain dari kampus dan juga dari pemerintah, juga dari teman-teman yang lain. Itu Mas Bas. Itu dia, ada 3 tahapan begitu ya, Bank Indonesia juga menyatakan terkait dengan pengembangan digital rupiah ini. Tapi butuh berapa waktu lama begitu mengingat tadi cakupan area internet begitu khususnya infrastrukturnya, kemudian pemahaman masyarakat. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan key driver dari pengembangan digital rupiah di Indonesia. Ini dia sumber dari Bank Indonesia bahwa memang tadi sudah disampaikan menegaskan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk juga mata uang digital rupiah. Kemudian bisa memperkuat peran Bank Indonesia di kancah internasional dalam artian memang penggunaan mata uang digital ini adalah suatu keniscayaan untuk beberapa waktu ke depan dan bisa mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional. Jadi kalau memang sudah terintegrasi, masyarakatnya sudah semakin paham, berarti memang kita sudah siap masuk ke dalam era digital sesungguhnya di industri keuangan. Kemudian berikutnya bagaimana dengan tahapan pengembangan digital rupiah? Immediate state, kemudian intermediate state, dan juga in state. Ada 3 tahap tadi yang sudah disampaikan Bank Indonesia, di mana sequence akan dimulai dari konsultasi publik, konsultatif paper, kemudian focus group discussion, ada eksperimen teknologi, proof of concept, kemudian prototyping, dan juga piloting. Dan diakhiri review atas stance kebijakan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Ya, Mas Fitra, kalau kita cermati dengan beberapa tadi peran kemudian tahapannya ini menarik. Sekarang adalah public hearing yang sedang berlangsungkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Mas Fitra? Iya Mas, bahkan Hmm, sekarang ini saya masih di Bank Indonesia, baru saja hmm. menghadiri semacam ceramah dari Gubernur BI ya, Oke. dalam konteks public hearing tersebut, untuk kemudian menjelaskan kepada para akademisi dan juga para stakeholders mengenai bagaimana kita membuat CBDC ini gitu ya, compatible dan juga kemudian existing nanti di beberapa momen ke depan. Dan saya rasa ini adalah bagian yang paling penting ya, bagaimana penyampaian informasi ini adalah suatu hal yang paling krusial. Bagaimana misinformasi itu juga bisa menimbulkan mispersepsi, dan Hmm. makanya tahap pertama ini adalah tahap yang sebenarnya menurut saya paling krusial dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain, Mas Pras. Oke, dan respon dari siapa saja mungkin yang bisa disampaikan juga begitu yang hadir dalam acara hari ini, konsultasi publik ini, Mas Fitra, dan bagaimana responnya? Apakah mereka benar-benar antusias dengan penerapan nanti Ya. digital rupiah? Ya, sangat antusias. Di Hmm, sini kalau saya bisa kelompokkan bahwa ini adalah kelompok elite groups lah ya, Oke. academicians, stakeholders, para bankers, dan juga para pelaku pasar. Ya tentunya responnya adalah sangat positif ya, karena memang ini adalah bagian dari elite group tersebut. Mungkin nanti PR ke depannya adalah bagaimana kita melihat ini ke masyarakat-masyarakat yang lebih awam ya. Oke. Ini yang menjadi PR terbesar karena bagian dari komunikasi tersebut yang paling penting. Hmm. Tidak hanya pada elite groups tentunya, tetapi Iya. kepada para grassroots.
Nah, tetapi biar bagaimanapun para elite groups ini kan sebagai influencer ya, key opinion leader yang Baik. pada akhirnya juga mampu untuk kemudian menjelaskan ya prinsip-prinsip CBDC ini kepada masyarakat umum. Itu kan harapannya. Bagaimana proses yang sekarang tengah terjadi di Bank Indonesia. Nah, apakah bisa paralel kalau kita cermati dengan tadi masalah edukasi, literasi, dan inklusi keuangan khususnya digital begitu yang memang kan ini masih banyak PR yang harus dituntaskan, Mas Fitra? Ya, baru saja melintas sebenarnya Pak Peri ya di hadapan saya. Ya, Hmm. bagian itu adalah bagian yang saya rasa dilakukan juga secara simultan ya. Bagaimana kehadiran saya di sini adalah sebenarnya tujuannya adalah menyambung lidah apa yang disampaikan oleh BI Oke. dan juga saya sampaikan kepada masyarakat umum. Di sini saya juga pembicaraan pertama saya adalah dengan Mas Pras dan teman-teman dari IDX Channel. Ini adalah bagian dari sebenarnya iterasi dan triangulasi ya informasi tersebut. Dan ini ya terjadi juga secara simultan. Although tentunya saya mendapatkannya dari Gubernur BI, tetapi ini kan Oke. secara simultan dilakukan juga oleh tim dari Bank Indonesia untuk menjamin supaya memang efektivitas kebijakan terutama dalam konteks digital currency ini berlaku efisien dan efektif di pasar gitu kan. Memang semuanya harus mengerti, paham dan juga pahamnya tidak setengah-setengah gitu kan. Ada banyak juga bagian dari teman-teman dari cryptocurrency yang sebenarnya juga sekarang masih dalam konteks bertanya-tanya dan juga dalam konteks untuk terus mencari informasi. Karena Oke. kalau kita lihat CBDC ini nanti kan kita melihat Bank Indonesia akan sebagai penyalur tunggal ya. Biar bagaimanapun sebagai otoritas moneter, lalu lintas exchange mekanisme itu pasti di Bank Indonesia. Tapi bagaimana dengan cryptocurrency yang existing? Nah, ini hal-hal yang tentunya perlu untuk kemudian mendapatkan informasi lebih lanjut, dan Bank Indonesia saya rasa masih senantiasa melakukan itu. Gitu, Oke. Setelah itu ada consultative paper, focus group discussion, dan eksperimen dari teknologi ini. Proof of concept, prototyping, kemudian piloting ini seperti apa nanti next-nya begitu langkah yang bisa dijelaskan? Ini kan sebenarnya suatu hal yang sebenarnya sudah kita jalani selama beberapa tahun terakhir dalam konteks regulatory sandbox ya. Oke. Kita bicara dulu dalam konteks pengembangan dunia fintech ya, itu juga Bank Indonesia dan juga OJK ini juga mengembangkan prinsip regulatory sandbox itu kan. Jadi sebenarnya prinsip eksperimentasi, menyerap aspirasi, tes di publik apakah ini bisa berhasil atau tidak, dan tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang terus berkembang begitu kan. Ini kan baru tahap awal. Tetapi saya rasa akan ada masukan-masukan dari publik, terutama dari para pelaku kripto ya, yang memang sudah lama untuk mendalami teknologi blockchain dan distributed ledger ini, bagaimana dia bisa kemudian urun rembuk juga untuk bisa mengembangkan CBDC Bank Indonesia ini atau digital rupiah nanti ke depannya menjadi lebih baik begitu kan, dan lebih kompatibel dengan kebutuhan masyarakat. Oke, dari sisi nilai rupiahnya sendiri, setelah masuk di dalam era digital nanti begitu untuk mata uang digitalnya, bagaimana menurut Anda begitu? Apakah akan beda dengan uang kartal yang selama ini digunakan masyarakat, dan bagaimana nasib uang kartalnya juga ke depan? Secara teknis kita akan melihat nanti digital rupiah akan berada di sisi liabilities dari balance sheet-nya Bank Indonesia. Artinya ini hanya menambah satu kompartemen saja, yang sebelumnya uang kartal, uang giral, ini ada uang digital, tetapi dia masih dalam satu sheet yang sama dalam konteks balance sheet liability Bank Indonesia. Nah, artinya itu tidak ada perubahan di situ. Tetapi bagaimana dengan nasib uang kartal? Sekarang saja sebenarnya uang kartal itu dalam konteks pertumbuhan itu sudah less than 10% dibandingkan dengan misalnya kita tidak bicara uang digital, tapi kita bicara perkembangan dari uang elektronik saja, itu kan pertumbuhannya sudah di atas 30%, 30 sampai 35%. Nah, ini saja sebenarnya menandakan bahwa kita memang ke arah go digital. Meskipun ya yang saya tangkap dari pemaparan Pak Peri beberapa waktu yang lalu, beliau juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia tetap hadir untuk masyarakat, tidak kemudian uang kertas dan uang logam ini hilang, ya tetap ada, karena masih ada kebutuhan di situ ya, meski sekecil apapun, tetapi tetap Bank Indonesia masih menyediakan itu karena itu adalah bagian dari pembayaran yang sah, selain juga nanti ada rupiah digital begitu Mas. Itu dia, karena kan PR di daerah-daerah tertinggal, terluar, depan begitu juga masih perlu segera dituntaskan kaitannya dengan infrastruktur digitalnya sendiri, kemudian pemahaman mereka juga ini Mas. Ya, jadi biar bagaimanapun saya akan melihat uang rupiah digital ini tidak akan serta-merta mematikan existing rupiah yang ada sekarang, uang
kertas dan juga uang logam akan Oke. selalu ada, karena itu memang fungsi dari Bank Indonesia tetap menyediakan itu sebagai bentuk dari pelayanan masyarakat dalam konteks transaksi ekonomi. Oke. Dan saya rasa itu tidak akan hilang sampai kapanpun, itu akan ada. Ya, meskipun nanti akan ada rupiah digital, tapi kita pasti akan masih menggunakan ini ya sebagai bagian dari transaksi pembayaran yang saat tadi. Karena biar Oke. bagaimanapun karakter masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang memang terintegrasi dengan teknologi, ada yang tidak. Di mana yang tidak, kebanyakan masyarakat menengah ke bawah, dan itu yang harus kemudian selalu hadir ya Bank Indonesia untuk kemudian juga menyediakan ya moda transaksi ekonomi buat masyarakat menengah ke bawah. Oke, berarti transaksi cash kemudian cashless pun akan Ya, seiring masih sejalan. ada. Meskipun kalau Mas Pras kalau melihat sekarang ya, Iya. transaksi dengan tukang sayur saya sekarang udah pakai QR ya, Chris ya. Jadi saya rasa even masyarakat menengah ke bawah nantinya juga akan sangat adaptif ya Oke. dengan perkembangan ini. Nah, lantas tantangan apa saja nih yang harus dipetakan juga oleh Bank Sentral dalam implementasi mata uang digital rupiah kita? Ya, tantangannya karena ini hal yang baru ya. Nah, ini masih dalam mode eksperimentasi ya, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian. Dan tentunya untuk mencarikan solusi atas tantangan-tantangan yang ada, baik itu tantangan teknologi maupun tantangan keberterimaan, harus memang melibatkan stakeholder sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, ketika saya diundang di sini berbicara dan juga mendengarkan ceramah dari Gubernur Bank Indonesia dalam konteks CBDC ini adalah bagian dari sisi konsolidasi informasi, bagian dari serap informasi, bagaimana juga mendapatkan aspirasi dari publik. Gitu. Nah, ini saya rasa harus dilakukan secara komprehensif, signifikan, supaya nanti tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan itu bisa diselesaikan bersama-sama. Oke. Nah, tantangan global bagaimana tahun depan begitu? Meskipun Indonesia dikatakan menjadi cahaya tersendiri begitu dibandingkan dengan kondisi tahun depan yang cenderung suram begitu. Anda melihat tantangan ini menjadi suatu hal yang harus segera terukur begitu, paling tidak solusinya segera dicarikan untuk Bank Indonesia dalam melaksanakan tahapan-tahapan tadi untuk digitalisasi rupiah. Iya, Madam Georgieva, bos IMF kan beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan bahwa Indonesia remains at the bright spot. Ya. Ya, Indonesia terang sebagaimana tadi pernah sampaikan. Nah, akibatnya apa? Karena Indonesia terang, semua mata menyoroti ke kita, gitu kan? Kalau yang lain gelap, kita terang sendirian, artinya kita kan berada pada spotlight. Oke. Dalam konteks berada pada spotlight ini, hal-hal kecil saja yang kita bisa lakukan itu juga akan bisa berdampak atau berimplikasi kepada yang lain. Apalagi kalau hal yang kita lakukan ini sangat signifikan dan akan berdampak positif. Nah, ini saya rasa menjadi semacam signaling effect ya buat para ekonomi global bahwa Indonesia ya siap untuk memanfaatkan momentum dari kemajuan teknologi dan juga pembayaran dan transaksi ekonomi, begitu Mas. Yes, Central Bank Digital Currency ini juga membutuhkan keterlibatan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan di industri keuangan. Seperti apa nanti koordinasinya? Ya, Mas Fitret, kalau tadi dukungan dari Bank Sentral, kemudian upaya-upaya melakukan konsultasi publik sudah dilakukan begitu. Bahkan hari ini Anda sedang berada di Bank Indonesia untuk bagaimana ini juga menjadi satu transmisi ya dari kebijakan Bank Indonesia. Lantas bagaimana nih keterlibatan, dukungan dari instansi pemerintah lainnya, apakah juga harus terintegrasi pusat sampai dengan daerah? Saya rasa sangat perlu, karena prinsip dari pembuatan kebijakan yang baik adalah kalau dia bisa membaur ya. Selama ini kita bisa melihat bagaimana bauran kebijakan moneter dan fiskal berjalan dengan efektif. Oke. Tapi ini juga harus dipastikan ini bisa ditransmisikan di level daerah. Kalau kita bicara di level pusat ini ya sudah seragam lah informasinya. Tapi di daerah ini variasi kualitasnya memang berbeda-beda. Dan oleh karenanya perlu ada moderasi, perlu ada interplaying antara pusat dan daerah. Untungnya Bank Indonesia kan juga berada perwakilan di daerah-daerah ya. Dalam konteks itu bisa memoderasi informasi dan juga bisa kemudian membuat transmisi ya, kebijakan ini bisa menjadi lebih efektif. Dan ya tentunya ini menjadi salah satu bagian yang paling penting ya dalam pelaksanaan tadi ya, dalam konteks CBDC tadi. Karena ya semua stakeholders, dan stakeholders yang paling utama adalah tentunya pemerintah itu sendiri gitu. Oke. Belajar pengalaman dari pandemi COVID-19, di mana disitulah kita tahu bertumbuh, berkembangnya begitu dan semakin luasnya dari perkembangan era digital begitu, apakah akan semakin memudahkan nanti nih langkah Bank Indonesia kalau memang ini keseragaman akan dilakukan dari Sabang sampai Merauke hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil?
Ya, dalam konteks memanfaatkan momentum ya, saya rasa Bank Indonesia sudah on the right track ya. Bagaimana kita melihat perkembangan dari digitalisasi di Indonesia ini sebenarnya cukup signifikan. Oke. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus memperhatikan adanya tren digital divide. Siapa yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi adalah siapa yang kemudian bisa mendapatkan akses itu, gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan ya. Artinya pembangunan infrastruktur digital dalam hal ini harus menjadi lebih komprehensif karena itu adalah topangan atau backbone-nya dari nanti CBDC, gitu kan. Jadi bagaimanapun nanti kan kita akan membuat CBDC ini atau harapannya CBDC ini menjadi inklusif dari Sabang sampai Merauke. Yes. Bukan hanya milik orang Jabodetabek saja, tapi dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur digital itu sebagai backbone ini menjadi sangat krusial juga. Begitu Mas Pras. Yeah. Dan dalam konteks room for improvement ya Mas Pras. Dalam ini kalau kita bicara internet ya, time being spent in internet itu sebenarnya sekitar 50% itu untuk sosial media dan leisure ya, 52 sampai 55%. Sementara untuk aktivitas komunikasi yang bisa kita kategorikan produktif itu sekitar 30%. Untuk aktivitas transaksi ekonomi sebenarnya cuma 3%, Mas Pras. Artinya dalam konteks itu saya melihat setengah gelas penuh. Ada room for improvement. Dalam konteks ini kita akan terus growing, gitu kan. CBDC ini hanya ya, kalau kita bicara roadmap ini adalah baru permulaan ya, belum di akhir. Jadi akhir itu masih jauh. Dalam konteks ini pertumbuhannya masih sangat signifikan saya rasa. Oke, berarti memang ini harus simultan dan terus-menerus nampaknya upaya dari Bank Indonesia untuk semakin memasyarakatkan ibaratnya begitu ya rupiah digital ini. Iya betul, makanya ini kan tidak serta-merta ya. Jadi ada roadmap-nya, ada peta jalannya yang harus kemudian dijalani dengan baik dan bertahap gitu kan, ada stages tertentu. Bagaimana proses komunikasi publik, bagaimana proses eksperimentasi, bagaimana juga proses clearing-nya ya antara wholesaler dengan retailer. Ini juga berjalan secara bertahap. Nah, ini kita melihat dan tentu dalam setiap tahapan itu ada evaluasi. Dan itu adalah prinsip dari pembuatan kebijakan publik yang baik. Apalagi ini terkait dengan darahnya perekonomian, yaitu uang rupiah. Oke, itu dia nampaknya Bank Indonesia sudah mengambil langkah strategis begitu ya untuk mengembangkan lebih dini bagaimana roadmap ini harus segera dijalankan sejak awal sehingga nanti beragam persiapan tantangannya segera dimitigasi begitu ya Mas Fitra. Terima kasih banyak Mas Fitra atas sharing yang Anda berikan. Sukses terus untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Fitra. Ya, sama-sama Mas.